Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Af Rainbow. Hai teman-teman, selamat datang di Rabu Buku. Nah, di Rabu Buku kali ini aku akan merekomendasikan sebuah buku yang bisa teman-teman baca hari ini, yaitu ini buku judulnya Get Smart, karyanya Brian. Nah, jadi di buku Get Smart ini warnanya kuning, dan kayaknya beberapa buku self development yang aku lihat itu juga warnanya kuning gitu ya. Yang pernah aku bahas juga yang Smarter Faster Better, yang Habit Carol Dweck itu juga warnanya kuning gitu kan, dan memang menarik. Nah, ukurannya sebenarnya buku ini sedikit lebih panjang dari ukuran buku yang biasa. Bisa kelihatan ya teman-teman, panjangnya seperti ini. Nah, buku ini cukup tipis, cuma sekitar 200-an halaman. Jadi tidak seperti buku-buku self development yang pernah aku bahas sebelumnya yang memang halamannya cukup tebal, tapi ini cukup tipis, teman-teman bisa lihat di sini. Cukup tipis dan ditambah lagi dengan ukuran hurufnya yang juga besar-besar. Jadi memang bisa kebayang bahwa buku ini nggak terlalu padat gitu untuk dibaca. Nah, yang aku suka dari buku ini adalah, jadi di buku ini dia nggak langsung bahas judulnya apa dan langsung dibahas tentang itu, tapi dia langsung membandingkan setiap teori gitu yang diangkat. Di sini ada 10 yang dia bahas dalam judul-judulnya. Ada sudut jangka panjang versus sudut jangka pendek. Terus ada cara pikir lambat versus cara pikir cepat, cara pikir berpengetahuan versus cara pikir tidak berpengetahuan, cara pikir berorientasi target versus cara pikir berorientasi reaksi. Terus ada cara pikir berorientasi hasil versus cara pikir berorientasi aktivitas. Ada juga cara pikir positif versus cara pikir negatif. Ada cara pikir fleksibel versus cara pikir kaku. Terus yang ke-8 cara pikir kreatif versus cara pikir mekanis. Yang ke-9 cara pikir bersifat entrepreneur dan cara pikir bersifat korporat. Dan yang ke-10 cara pikir kaya versus cara pikir miskin. Jadi dari 10 judul itu sudah mulai kebayang kira-kira buku ini tuh akan membandingkan setiap bahasan itu gitu. Dan di sini kayak gini nih. Contoh misalnya gini, di bab pertama ya, di sudut jangka panjang versus sudut jangka pendek. Nah, di sini di bagian kayak cover babnya itu ada pendapat-pendapat ahli tentang itu. Dan yang aku suka setelah misalnya di sebuah bab dia membahas tentang sudut pandang jangka panjang versus sudut pandang jangka pendek. Nah, di bab ini dia juga akan membahas setiap teori itu, jangka panjang sama jangka pendek. Terus nanti dia akan membandingkan kira-kira seperti apa konsekuensinya kalau kita memilih yang A itu kayak gimana, kalau B itu yang kayak gimana, dan hal-hal yang terjadi secara nyata tuh seperti apa sih gitu. Dan yang aku suka di akhir setiap babnya tuh kita bukan digantung untuk memilih sesuatu, tapi kita juga ada latihan bertindak. Di sini nih ada latihan bertindaknya. Jadi setelah baca sebuah bab, kita nggak, kan kadang setelah kita baca sebuah bab, lagi buku-buku self development yang mungkin bahasanya cukup berat, tapi di sini kita kayak langsung dikasih kesimpulannya. Kesimpulannya bukan dalam bentuk teori, tapi dalam bentuk latihan bertindak. Jadi langsung ke apa yang bisa kita lakukan setelah kita baca bab ini. Contohnya nih, setelah kita baca bab pertama yang tadi bahas sudut pandang jangka panjang versus sudut pandang jangka pendek, kita ada latihan bertindaknya ada 3 hal. Yang pertama, putuskan hari ini untuk berpikir jangka panjang dan lain-lain. Terus yang kedua, bayangkan gini. Dan yang ketiga, putuskan sebuah tindakan. Jadi emang dalam tanda kutip resumnya tuh bukan dalam bentuk teorinya, tapi apa yang bisa kita lakukan setelah kita baca bab ini. Dan ini menurut aku bagus banget buat teman-teman yang mungkin sedikit kesulitan untuk memahami sebenarnya bab ini isinya apa sih gitu. Jadi teman-teman bisa langsung melihat sekilas isi babnya dan langsung melihat ke bagian akhir babnya di latihan bertindaknya gitu. Jadi teman-teman bisa langsung coba terapkan dari saran-saran yang dituliskan di latihan bertindak di akhir setiap babnya gitu. Jadi di bagian latihan bertindak ini ada di semua bab. Contohnya kayak gini nih. Tuh, latihan bertindaknya juga cukup panjang, nggak yang pendek-pendek gitu loh teman-teman. Dan memang dituliskan juga kayak, bukan cuma misalnya tuliskan impianmu, bukan kayak gitu, tapi dia juga menuliskan di latihan bertindak itu apa yang harus ditulis, berapa lama, dan lain-lain gitu. Jadi emang cukup detail.
Gitu teman-teman. Jadi meskipun ini terkesan seperti membanding-bandingkan teori, tapi ini juga cukup mudah dipahami untuk kita yang lebih ingin memahami sebenarnya apa sih perbedaan antara setiap teori itu, terus mana sih yang lebih bermanfaat buat kita, kenapa kita harus memilih yang A daripada yang B, atau memilih yang B daripada yang A, konsekuensinya apa sih kalau kita pilih B gitu. Itu yang aku suka dari buku ini. Nah, teman-teman bisa baca buku ini, bisa beli secara online maupun offline di toko buku, dan langsung baca dan terapin mulai dari bagian-bagian yang ditulis di latihan bertindaknya di akhir setiap bab. Tuh. Nah, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, assalamualaikum.